apakah Anda pernah mengalami masalah seperti ini? Ketika saya merakit prototipe, baik itu elektronika ataupun perangkat-perangkat modul seperti Arduino, tentu sangat familiar dengan alat ini, namanya breadboard ya. Jadi breadboard ini ada titik-titik penghubung, ada yang nyambung vertikal untuk ABCD, terus ada nyambung horizontal untuk power positif dan negatif. Oke, hari ini saya tidak membahas tentang cara menggunakan breadboard, tetapi saya menemukan satu permasalahan ketika saya merakit perangkat IoT, yaitu keluarganya ESP. Jadi modul ESP8266, Node MCU dan ESP32. Sebelumnya aman-aman saja ketika saya merakit Arduino. Nah, ini contohnya Arduino Nano ya. Jadi kakinya pas, jadi ada jumper di kiri kanan, bisa kita koneksikan. Nah, ketika saya experience menggunakan keluarga ESP seperti yang ini, ESP01 ya, jadi ESP8266. Jadi kalau menggunakan prototipe ini, breadboard ini, contohnya saya akan masukkan seperti ini. Jadi kakinya konslet semua gitu. Kalau mau saya balik seperti ini, nah karena dia dipnya dual inline gitu, bukan single, jadi dia juga konslet. Nah, ini satu permasalahan. Sebenarnya kecil, tetapi ya lumayan menguras waktu juga. Apakah harus membuat konektornya? Ya bingung juga kan. Nah, harus dibuat konektor khusus pakai PCB lubang atau beli. Terus ini lagi ada ESP berapa ini? 32. Nah, ESP32 juga sama. Ketika saya mau menggunakan ini, nah kakinya hanya bisa dipakai sebelah. Nah, ini ada konektor. Nah, di sebelahnya udah habis. Masa saya harus bolak-balik menggunakan kakinya, kan repot juga. Dibalik juga sama, hanya bisa sebelah. Atau solusinya memakai dua breadboard seperti ini. Ya bisa. Kalau dua breadboard ini dikoneksikan pakai yang lebih kecil yang sama seperti ini bisa. Cuma ya repot ya. Padahal kita menggunakan cuma satu atau dua pin. Masalah lagi yang paling besar ini pakai ESP8266 atau Node MCU. Dihabisin semua. Habis semua begitu. Jadi breadboard ini harusnya didesain lebih lebar ya. Jadi tidak hanya 5 poin titik ya. Titiknya tidak 5, mungkin 10 ya, 10 sini 10 sini, nggak tahu mungkin sudah ada atau belum. Yang saya tahu cuma ini, terus ada yang lebih kecil ya, sama titik poinnya yang mungkin jadi bahan pertimbangan juga ke depannya. Oke, jadi saya malas menggunakan breadboard untuk prototyping, jadi saya taruh aja. Selanjutnya saya kepikiran membuat titik-titik khusus seperti itu, khusus buat otak-atik tapi versi soldering seperti ini. Ini kita sesuaikan dengan lebar dari pin modul-modul ini yang tadi tidak bisa masuk di dalam breadboard. Nih keempat modul ini ya, ESP01, 32 dan Node MCU nya. Kenapa saya tidak membuat konektor memakai
jumper seperti ini kan, bisa pakai jumper ya, seperti ini kan ada di breadboard juga ada jumpernya. Karena permasalahan lagi kalau masalah frekuensi dan lain sebagainya, agak riskan memakai ini ya, tidak, terkadang longgar gitu ya, soketnya longgar karena ini dari kabel melnya sendiri cukup kadang karat dan terlalu kecil. Jadi inisiatifnya gunakan aja kabel, cuma konektor dari modul device nya ini, ESP nya ini pakai soket gitu. Karena kan kita bisa uploading program atau nyobrak program, kalau sudah selesai baru kita tancapin di modul hardware yang sudah fix seperti itu. Oke, jadi modul ini sementara saya prototyping seperti ini, mungkin kedepannya ada PCB nya. Di sini sudah support, pertama udah langsung saya desain ada AC/DC nya, jadi nggak perlu adaptor lagi, bingung. Jadi kita tambahkan AC/DC 5 volt, jadi kebanyakan 5 volt dan 3,3. Di sini bisa kita pasang AC/DC. Ini ada konfigurasinya. Nah, seperti itu. Terus karena SP32 kebanyakan, karena ini terkhusus untuk IoT ya, bisa juga Arduino, cuma Arduino Mini sama Mega bisa, bukan, maaf, Nano maksudnya, tapi ini khusus prototyping IoT. Karena ada 3,3, jadi saya desain di bawahnya ada chip 662 ya, 3,3 volt untuk menurunkan tegangan, dan soket jumpernya ada di sini, nanti bisa pakai kabel. Jadi support 5 volt dan support 3,3 volt. Selanjutnya support untuk ESP32. Ini soket-soketnya ada 3, jadi bisa dipakai yang mana saja. Nah, seperti itu. Terus support juga untuk yang paling besar ya, lebar tadi ESP Node MCU ya, Node MCU yang kakinya panjang, lebarnya lumayan, jadi ini juga bisa masuk besar ya. Setelah itu ada WMOS juga, temennya bisa masuk. Nah, bagaimana kalau yang ESP01 bisa ada beberapa port di sini, boleh di sini ya, karena double. Nah, boleh di sini juga boleh. Nah, jadi saya biasanya rekomendasikan di sini kalau memakai LCD yang zaman dulu ya, LCD yang panjang itu, yang alphanumerik yang 16x2, ini juga bisa support di sini. Oke, sehingga ketutupan. Nah, bisa dipindah ke sini. Terus ada SP32. Oke. Nah, jadi komplit SP32 ini, atau nanti ada modul-modul misalnya Bluetooth, ini ada space bisa digunakan juga. Jadi benar-benar universal. Nah, ini soket untuk AC-nya nanti biar bisa dicabut biar nggak ribet. Ini juga ada soket terminal untuk sensor. Biasanya sensor kan nggak semuanya kita solder karena harus dicabut. Ini kita pakai soket 3 pin, boleh dikoneksikan. Setelah itu kalau dasar IoT biasanya kan kita menggunakan uji coba ya, menggunakan lampu LED, kita juga sediakan di sini. Nah, kita tinggal colokin aja untuk LED-nya, nanti disambung-sambungkan. Nah, nyala apa enggak LED-nya, seperti itu. LED-nya kalau udah mau nyala berarti udah mau running gininya, SP-nya. Jadi ini buat ngetes aja gitu untuk awal-awal. Ini juga kita buat soket untuk beberapa sensor seperti itu. Di sini juga bisa nanti ditancapkan banyak sensor ya. Nah, tinggal dikoneksikan, jadi bebas. Jadi ini tidak pakai soket. Kenapa ya?
Satu, belajar nyolder juga, dan solderan juga penting buat agar konektivitas ke boardnya lebih bagus. Saya juga menyediakan relay, jadi buat biasanya IoT kan ngontrol lampu tuh. Nah, jadi kita gunakan relay. Hanya saja relay ini memang kakinya harus diubah ya, biasanya kan ini ke atas soketnya, jadi diubah ke bawah. Nah, ini bisa ditaruh di mana? Nah, harus dicabut dulu yang satunya. Maunya saya taruh di sini, jadi tapi SP32 nya nggak kesampaian. Jadi LCD ini biasanya udah memakai I2C nanti ya. Ini kan kakinya panjang, tapi untuk belajar ini bisa juga. Nanti ini kakinya kan ada I2C nya, bisa ditancapin seperti ini. Dan juga ada yang pakai yang kecil seperti itu sebagai seperti OLED gitu kan bisa, sehingga ini space nya lebih banyak. Bisa nih misalnya kita gunakan buat relay, bisa di sini ya, boleh saja ya di sini misalnya biar nggak mengganggu. Terus ada modul-modul lain bisa dikoneksikan, ini seperti GPS, sehingga kita bisa koneksi lumayan banyak sensor. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini tidak fix konektivitas dengan soket gitu, jadi bisa kalian rubah sendiri. Cuma ide penempatannya biar nggak bingung aja, wah ini rusak nih, kita cabut, bisa ganti yang lain, tinggal cabut, colok gitu kan, gampang. Tidak mengubah. Kalau pakai jumper begini terkadang kita senggol rusak gitu, itu pengalaman ya. Jadi kan gampang, ini udah habis di programming seperti ini. Programming kita coba tetap sesuai dengan konfigurasi yang kalian buat. Oke, seperti itu. Mungkin ada ide-ide lain seperti itu, misalnya ada Pro Mini gitu ya, biasanya kan ada Pro Mini yang enggak ada downloadernya. Nah, bisa juga ini dipakai downloader di sini. Nah, jadi kan benar-benar universal gitu, downloader bisa masuk, apapun bisa masuk tanpa harus kita cari kabel, solder, cukup di bawahnya aja nanti kita koneksikan. Nah, disinilah keterampilannya. Jadi bisa disiapkan kabel-kabel kecil aja seperti ini, kabel pita, nanti dikoneksikan gitu. Nanti saya buatkan yang kabel panjangnya yang bervariasi, tinggal solder gitu. Kenapa solder ya, lagi-lagi kalau pakai soket tuh agak rentan aja, bikin emosi juga kalau kita ngerancang. Mungkin itu satu ide untuk perangkat IoT yang akan saya kembangkan, karena saya juga mau membuat sebuah project lampu seperti Sonoff seperti itu ya, menghidupkan mematikan lampu menggunakan ini SP01, tapi dia terintegrasi dengan semua lampu dan tidak harus memakai internet, jadi bisa pakai wifi nya dia sendiri gitu, atau gateway dari rumah itu. Jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.